Karena itu banyak bang, binatang serawungnya itu kita lanjutin tuh bang. Saya nggak ngelihat depan, pemandangan di depan tuh jauh bang, udah kelihatan sih. Di situ jarak pandang kita itu cuma 10 meter bang. Itu mobil sedan tuh nggak kelihatan sama kita bang, tiba-tiba dia mobil sedan itu rem mendadak bang. Namanya kita jarak pendek, ada banyak binatang, kita nggak dapat ngerem bang. Akhirnya nabraklah mobil itu. Bang, lokasinya di mana? Wah, gue di Jogja, gue di sini ya kan, anak mencar. Oke. Berarti gue jaga mes ya. Oke. Ada yang ngetok pintu. Tok. Katanya anak-anak pulangnya pagi apa subuh. Oh, udah ada yang ngetok. Saya buka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, di lapangan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi beliau ini salah satu instalasi provider, dan tugas beliau ini sering keluar kota dan keluar pulau, bahkan keluar angkasa. Enggak deh, bercanda. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Nama saya Dwi Hardianto bang. Biasa dipanggil apa nih? Hardi aja bang. Bang Hardi. Ya. Nah ini kejadian tahun berapa nih Bang Hardi? Ini kejadiannya tahun 2012 bang. 2012. Ya. Dan sekarang nih tahun 2024. Bang Hardi masih kerja nih di tempat itu, tower pembangunan. Alhamdulillah saya sudah resign bang. Udah resign? Iya. Oh berarti udah nggak tugas lagi? Karena sudah habis proyeknya kan. Oh proyeknya. Iya. Dan tadi udah ngelayar abang sempat cerita nih. Masangnya sampai ke daerah Papua juga. Betul bang. Kita keliling Indonesia bang. Untuk memajukan sinyal telekomunikasi yang ada di Indonesia. Oke, berarti ya. Kalau misalkan wifi lemot itu kenapa bang? WiFi lemot itu karena gangguan dari pancaran sinyalnya bang. Dia nggak ngeling karena ada beberapa port yang rusak. Karena wifi di sini bang lemot banget bang, parah. Hai, saya udah bayar bulanan tapi masih lemot. Nggak bercanda ya. Oke siap, tahan dulu Adi ya. Siap bang. Nggak usah lama-lama lagi, cari poster ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Hardi, kisah pengalaman horornya nih? Jadi begini bang, di tahun 2012 saya bekerja di suatu PT atau provider. Oke. Nah, di dalam PT tersebut memang kita bekerjanya itu keluar kota terus. Nah, saya baru bekerja 3 bulan di perusahaan tersebut, saya dikirim ke kota Purwokerto. Oh, ini kantor pusatnya di mana Bang? Kantor pusatnya itu di daerah Jakarta bang. Oh Jakarta, iya. Nama providernya mohon maaf belum bisa saya sebutkan. Iya, siap-siap. Di hari Jumat saya dapat tugas untuk berangkat langsung ke Purwokerto. Dikarenakan harus ada yang harus saya prepare di sana. Kita berangkat berempat menuju ke Purwokerto jam 5 lah. Kita berangkat dari kantor. Sore atau subuh nih? Jam 5 sore. Oh sore. Kita sudah prepare, dari pagi kita prepare alat-alat yang harus kita bawa. Lalu keuangan, surat-surat, dokumen semua kita sudah bawa. Jam 5 kita berangkat, jam 5 sore kita berangkat ke Purwokerto. Di dalam tim saya itu ada 4 orang bang. Saya, Cika, Adit, dan Jeffrey. Jadi jam 5 sore kita berangkat. Di perjalanan itu kita belum ada tol bang. Jadi sampai sana itu kita jam 5 apa jam 6 pagi kita baru sampai di sana. Dikarenakan kita kan masih pakai jalur biasa. Oh lewat Pantura. Lewat Pantura. Ya? Oh iya, gitu. Sampai di sana kita calling kantor, telepon kantor, diarahkan untuk ke home base. Yang bisa kita katakan itu mes lah.
Kita meluncur ke mes, kita mandi-mandi dan prepare barang-barang yang akan kita bawa untuk hari Senin. Terus kita cek-cek email, dokumen semua kita persiapkan untuk kerjaan di hari Senin. Di hari Minggunya kita sudah free, tidak ada kerjaan. Dan saya menelpon teman saya yang ada di daerah Banyumas, karena kan dulu teman saya tersebut memang pernah kerja bareng sama saya di Bekasi dan di Jakarta. Saya telepon dia, saya suruh main ke daerah Banyumas, ke tempatnya dia. Di sana kebetulan teman saya mempunyai ibu. Ibunya punya temen, namanya Mas Teguh di situ. Dan ibunya ngobrol dengan saya dan dia bertanya, Mas Teguh, Mas besok kerja di mana? Mas kan di telekomunikasi. Tower mana yang besok di daerah mana Mas yang akan Mas kerjakan? Saya bilang daerah Cilacap bang, rata-rata Cilacap, Purwokerto, dan Kebumen area saya. Untuk di daerah Cilacap bang, kata Mas Teguh, hati-hati, jangan sampai ada gesekan. Gesekan? Kalau jika ada gesekan, tolong hindarkan bang. Mas Teguh bilang karena di daerah Cilacap itu masih lumayan mistisnya. Oke baik Mas, nanti jika ada kesulitan di sana dan ada beberapa gesekan, nanti saya infoin ke Mas. Siapa tahu Mas bisa membantu karena Mas kan orang pribumi di sini. Saya belum tahu adat istiadat yang ada di sini, belum tahu mitosnya apa, mistisnya apa yang ada di sini. Mas Teguh bilang, oke Mas, saya siap bantu Mas kalau ada kendala nanti di lapangan. Berhubung waktu sudah malam, saya kembali ke mes. Karena hari Seninnya kan saya harus bekerja. Saya kembali ke mes, bertemu dengan teman-teman, ngobrol seperti biasa, dan istirahat. Nah ini waktu itu Bang Hardi di Purwokerto ngebangun tower, ngebangun dari nol atau pasang-pasang perangkat-perangkatnya aja? Proyek saya hanya memasang dan instalasi perangkat-perangkat baru yang akan dipergunakan untuk tower tersebut. Oh berarti tiangnya udah ada, udah dibangun? Betul. Beda divisi mungkin? Beda divisi, beda proyek. Jadi tiangnya itu sudah ada yang kerjain bang. Kita cuman sekedar instalasinya saja. Untuk tiangnya itu beda divisinya. Masing-masing bagian ya? Masing-masing bagian bang. Siap. Dari saya tidur, besok pagi saya bangun seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Jam 8 sudah mulai jam kerja. Saya ditelepon oleh pihak kantor untuk menerima barang di daerah Cilacap. Saya siapkan dokumen sudah lengkap, peralatan saya sudah lengkap. Saya meluncur ke daerah Cilacap. Tepatnya itu di sebuah kelurahan. Ada pohon beringin banyak lah, banyak dan seram gitu. Oke, saya sampai di Cilacap jam 11 siang. Karena perjalanan dari Purwokerto ke Cilacap itu agak lumayan jauh. Lumayan ya? Lumayan jauh. Sampai jam 11 di sana, kita masih menunggu barang bang. Dikasih nomor telepon mover, kalau bahasa kita tuh mover. Mover itu pengirim barang instalasi, perangkat. Kita ditelepon, Mas sudah ada di tempat? Sudah Pak, saya bilang. Oke, saya 10 menit lagi nyampe di sana. Jam 12 siang, perangkat itu nyampe di lokasi. Nah, kita nurunin, naruh perangkat itu sesuai dengan pondasinya. Kita udah pasang semua. Sudah tertata di pondasi, tinggal perangkat radio yang belum kita pasang ke dalam kabinet. Setelah barang sampai di lokasi, kita prepare semuanya. Sebelum kita mengerjakan, kita isi perut dulu bang. Makan nih maksudnya. Makan. Sambil kita musyawarah untuk mana duluan nih yang kita pasang. Mana duluan yang kita kerjakan. Berhubung di atas sudah terpasang bang, antena dan segala macam, kita cuma mengerjakan di bawahnya saja bang. Dan sebelum kita mengerjakan, ada orang kelurahan bang yang ngingetin. Bang, kalau kerja di lokasi ini jangan sampai maghrib bang. Jangan sampai malam. Kasihan abang nanti. Kenapa pak? Pokoknya saya bilang jangan bang. Di saat itu dia ngomong, pas kita mau prepare semuanya, kita lihat jam. Kebetulan udah sampai jam 4. Oh, udah sore banget ya? Udah sore banget. Karena kan kita nurunin barang agak lama bang. Karena kabinet itu kan besar. Butuh strategi untuk menurunkannya dan butuh waktu lama gitu. Udah saya bilang sama tim,
udahlah kita pulang aja, waktu kita nggak cukup. Saya pulang, sampai di mes seperti biasa aktivitasnya. Sampai mes itu jam 8 Bang. Oh berarti hari itu cuma nurunin doang. Karena waktunya sudah tidak cukup Bang. Iya. Jam 8 malam sampai di mes, kita seperti biasa aktivitas sehari-hari lah, istirahat, mandi segala macam. Besok pagi kita berangkat lagi ke sana. Besok pagi kita berangkat jam 9 pagi Bang ke sana. Biasa sampai di lokasi itu jam 11, jam setengah 12 siang. Kita mengerjakan semuanya, dari radionya, dari kabel-kabelnya, kita urut-urutin semua. Lalu di jam 5 itu teman saya sudah mengingatkan, jam 5 sore, sudah mengingatkan ke saya, Bang, udah sore. Saya bilang sama teman saya, ini kita deadline, besok harus power on ini perangkat. Harus hidup nih perangkat, harus aktif nih perangkat. Saya bilang sama teman saya seperti itu. Oke deh Bang, yuk kita lanjut. Kita lanjut jam 5, kita lanjut semua. Terdengar suara azan. Saya bilang break dulu, azan maghrib. Oh maghrib. Kita break dulu, yang sholat-sholat, yang ngopi-ngopi. Ya biasa sih anak-anak sholat dulu baru ngopi, ya kan. Setelah kita selesaikan ngopi dan ya santai-santai lah untuk relaxin badan, ya kita mulai bekerja lagi di jam setengah 7-an. Oh berarti sampai malam. Iya sampai malam. Karena kita di Uber deadline Bang. Iya. Di Uber deadline. Selagi kita asik-asik kerja, teman saya satu ada yang kesurupan. Ah, kesurupan? Kesurupan Bang. Awalnya dia nyolek-nyolek saya dulu. Bang, di atas Bang, di atas. Saya bilang, karena saya lagi asik kerja. Dibilang di atas, saya nggak menghiraukan, tidak menghiraukan dia. Akhirnya dia teriak-teriak sendiri Bang, karena dia merasa terusik. Biasanya sudah malam itu tidak ada yang bekerja, tidak ada orang di situ, terus ada kita di situ, berarti dia merasa terusik sama kita Bang. Setelah dia teriak-teriak begitu kesurupan, kebetulan di area kelurahan itu sudah tidak ada orang. Itu kampung sepi dan gelap tanpa ada pencahayaan. Jadi kita kerja itu pakai senter Bang, senter di kepala, sama bantuan lampu dari mobil. Kita nyalain lampu mobil biar kita dapat pencahayaan. Sudah teriak-teriak seperti itu, saya megangin itu yang kesurupan. Saya tanya, ini siapa? Saya tidak mengganggu di sini. Dia berbicara, kamu jangan ada di sini. Ini tempat saya. Saya bilang, saya minta maaf kalau seperti itu. Dia langsung ngomong, Udah sekarang kamu pergi. nggak bisa, saya lagi bekerja di sini. Kata temannya, udah Bang amanin aja. Yang satu ngomong, udah Bang amanin aja Bang. Udah kita amanin. Saya amanin ke kamar mandi Bang. Kamar mandi. Kamar mandi, biar tidak mengganggu dan tidak bikin heboh warga sekitar. Saya taruh kamar mandi. Dan saya kunci tuh kamar mandi dari luar. Itu posisi masih kesurupan? Masih kesurupan. Buset, kamar mandi. Saya kunci kamar mandi, kesurupan. Saya diemin, saya tetap bekerja. Entah kenapa teman saya sadar. Di dalam, saya belum mengerti dia sudah sadar apa tidaknya. Kan tetapi ada makhluk yang muncul di atas. Dan saya menoleh ke atas, kok ada kain merah. Kain merah itu berwujud makhluk lah. Masih kain yang bergelantung-gelantungan seperti itu. Feeling saya udah nggak enak nih. Ini siapa nih, makhluk apa nih ya kan. Udah, saya buang pikiran tersebut. Saya tetap kerja karena pekerjaan saya deadline. Harus besok on. Setelah saya fokus kerja kembali, teman saya yang di belakang saya nih, yang prepare kabel optiknya, nyolek, Bang, pulang ya Bang. Kenapa lagi? Pulang Bang, yang di kamar mandi teman kita udah sadar Berarti dia ada nih di sini Bang. Jangan ngomong yang nggak macem-macem lah. Saya bilang, kita kerja fokus aja. Tuh kan Bang, udah muncul lagi Bang. Muncul apaan? Saya bilang ya kan sama teman saya tuh. Muncul apa? Dia bilang, Abang denger nggak suara? Dengar suara, saya bilang. Perempuan kan? Iya. Bang, lihat kanan kiri deh, nggak ada manusia Bang. Kata teman saya tuh. Iya juga ya, itu suara siapa ya? Saya bilang ya kan. Pas dia ngomong begitu, ada suara ketawa Bang. Saya nengok ke atas,
itu kan pohon beringin kan kayak ada ranting-ranting seperti itu bang. Jadi bergayutan di situ. Memang sih mukanya belum gitu kelihatan sama saya, cuman rambut dan pakaiannya itu warnanya merah. Saya masih ragu ini ada orang yang ngerjain saya ataukah memang benar itu makhluk goib. Saya tetap optimis. Bah, paling enggak orang iseng gitu ya kan. Saya tetap bekerja tuh bang. Dia langsung muncul di atas kabinet saya. Kabinet saya ketingginya kan sekitar 2 meteran. Dia muncul, mukanya bang, ya Allah, serem banget. Kalau kita bisa mentafsirkan nih bang, mukanya tuh tengkorak, cuman ada beberapa daging yang nempel, dengan rambut yang panjang. Pas saya lihat ke atas, teman saya lihat juga bang yang di atas bang. Alhasil teman saya yang satu pingsan, yang di belakang nih pingsan nih. Saya lari ke mobil bang. Itu pintu kabinet masih kebuka. Saya diem di mobil. Saya bukan duduk sih namanya, jongkok bang, di belakang bangku sopir. Saya jongkok. Saya ketakutan di situ bang. Saya ketakutan. Ada orang lewat bang. Nggak lama ada orang lewat tuh. Niat mobil saya nyala, tapi nggak ada orang. Kalau teman saya yang pingsan itu ketutupan mobil bang. Di depan mobil. Orang itu ngetok-ketok mobil. Saya kaget. Saya bilang, alhamdulillah ada orang. Saya bilang ya kan. Saya keluar. Orang itu nanya, ada apa mas? Ini pak, tadi ada makhluk di atas, kuntilanak merah. Saya bilang, emang tadi nggak diingetin sama warga sini jangan kerja malam-malam? Sudah sih pak. Tapi saya karena dikejar deadline pak. Jadi saya harus mau nggak mau harus mengerjakannya malam ini juga. Ya udah mas, sekarang bangunin dulu temannya mas katanya. Bawa ke warung saya katanya. Pas saya bawa teman saya yang pingsan ke mobil, pas saya mau belokin setir, saya ingat teman saya yang ada di dalam kamar mandi tersebut bang. Akhirnya saya samper dulu teman saya yang di kamar mandi itu. Pas saya buka, dia ngomong, lo tega lo ngunciin gue di kamar mandi. Dia bilang begitu. Terus saya bilang sama dia, lagian lo kesurupan, gue bilang. Lah gue ngobatinnya gimana? Saya bilang. Udah lo jangan banyak ngomong, ikut gue ya, gue bilang. Kita cabut dari sini. Kenapa? No, si Adi no, pingsan, saya bilang ya kan. Ya udah, saya sama dia ke mobil. Saya tutup mobil, kabinet tetap terbuka. Belum saya tutup, emang saya belum selesai di situ. Laptop saya bawa, saya masuk, saya ke warungnya orang tersebut bang. Jauh tuh warungnya bang? Ya kira-kira 500 meter bang dari tempat saya bang. Lumayan ya? Lumayan bang di situ. Jadi ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung. Di situ ada temennya. Temen yang kalau kata orang sono tokoh lah, tokoh sono. Dia nanya, abang mau sampai jam berapa kerjanya di sana? Ya kira-kira kalau takaran saya sih pak, saya bilang begitu, sampai jam 11. Oke, kalau sampai jam 11. Ini berhubung perangkat telekomunikasi yang bermanfaat buat masyarakat saya, ayo saya temenin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada yang nemenin tokoh masyarakat di sana. Akhirnya saya ditemenin sama beliau. Itu tuh makhluk itu nggak muncul bang. Ini yang pingsan gimana? Yang pingsan tetap pingsan di dalam mobil bang. Oh masih pingsan? Masih pingsan. Ya karena kita kan nggak bawa perobatan bang. Yang perobatan biarkanlah dia pingsan. Jadi saya sama teman saya berdua tuh kerja. Ditemenin sama tokoh orang sana tuh nggak ada penampakan. Anehnya di situ. Oh saya punya pendapat bahwa nih tokoh berarti juru kunci nih di sini nih. Sebab nggak ada makhluk yang muncul. Saya bilang ya kan. Udahlah saya kerja dengan aman. Selesai jam 11 saya tutup kabinet, saya kunci semua. Saya terima kasih dengan tokoh tersebut. Saya anterin pulang tokoh tersebut ke warung itu lagi. Saya pulang dalam perjalanan itu kuntilanak ngikut lagi aja di atas mobil bang. Gimana tuh kok bisa ngikut awalnya? Kita kerjaan udah beres nih bang. Kita ya udah setelah beres kita kan arah pulang tuh bang. Pulang jalannya sepi banget bang. Udah tengah malam bang, sepi. Kita pulang tuh ke arah mes bang. Terus tiba-tiba tuh ada seliwir-seliwiran melati sama bau-bau bangke gimana gitu. Bau-bau tengik gimana gitu ya kan.
Saya bilang, bro ada yang aneh nggak sama teman saya? Yang sebelah kanan tuh, si Peri. Ya si Adi mah masih pingsan. Iya bang, bulu kuduk gue merinding bang katanya. Aduh, yaudah kita pikir positif aja lah. Nggak usah macem-macem. Pas kita lagi jalan enak-enak, itu dia turun selendang merahnya ke depan kaca kita. Pas turun selendang kaca di tempat kita itu, saya ngerem mendadak bang. Saya pinggirin mobil, saya diem. Saya bilang sama teman saya, Per, jikir yuk, gue bilang. Ayo kita jikir bang, katanya. Ngeri juga nih di atas sih katanya nih. Baunya udah nyengat banget melati. Kita ambil merem bang, jujur aja kita merem, kita ketakutan. Kita jikir sebisa-bisanya kita apa aja lah. Kita jikir sebisa-bisa kita, bau itu udah hilang bang. Bau busuk segala macam, bau melati itu hilang. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi ke mes bang. Sampai di mes itu kira-kira jam 3 pagi bang. Kita baru sampai mes. Teman saya gendong, bawa ke kamar yang pingsan tadi tuh. Masih pingsan? Masih pingsan bang. Saya gendong, saya bopong ke kamar, saya tidurin. Ya kita bersih-bersih lah, bersih-bersih, mandi, makan ya kan. Terus kita tidur lah. Bangun besok paginya yang pingsan itu bangunin saya. Lah kerjaan udah beres bang katanya. Belum, lo pingsan semalam. Pingsan kenapa bang? Nah lu mah nggak inget? Kagak katanya. Yaudah bagus dah kalau lo nggak inget mah, saya bilang mah. Yuk kita siap-siap yuk. Mandi. Saya bilang mandi kan, mandi. Saya buka laptop, saya cek email. Karena kan kalau kita mau power on perangkat tersebut, kita harus ada surat izin bang. Surat izin dari pihak providernya. Alhamdulillah email tersebut ada, surat izin pun keluar bang. Surat izin keluar. Cuman yang saya pikirin tuh, di surat izin itu tertera jam 10 malam eksekusinya. Ketika kita mau eksekusi perangkat, ngidupin perangkat, itu ada beberapa perangkat yang harus mati. Karena kita harus masang MCB di panel. Iya. Berarti mulai di ini jam 10 malam. Jam 10 malam, matiin semua perangkat. Waduh, saya bilang jam 10 malam. Saya telepon kantor. Pak, apakah nggak bisa rada sorean? Oh nggak bisa mas, sebab kita matiin perangkat. Eksekusi itu minimal kita itu jam 10 mas. Sebab kalau kita sore itu masih jam sibuk. Jam sibuknya kantor. Jam sibuk-sibuknya pemakai internet lah. Oke deh pak. Emang kenapa mas? Nggak pak, nggak apa-apa. Aman kok saya bilang. Karena saya nggak mau orang kantor itu berpikiran macam-macam bang. Khawatir dan segala macam lah. Jam 9 seperti biasa saya berangkat ke daerah lokasi tersebut. Lokasi di mana saya mau menghidupkan perangkat tersebut, mau eksekusi perangkat tersebut. Biasa sampai sono jam 12 siang, setengah 12-an. Saya sampai sono, saya prepare lagi apa yang kurang, saya rapin kabel-kabelnya. Selesai jam 5 sore, itu prepare saya. Udah selesai jam 5 sore, saya nunggu jam eksekusi. Saya ngomong ke teman saya, Adi sama Per, kita mau nunggu di sini, apa di warung si bapak yang kemarin? Bang, yang enak mah warung bapak bang, katanya. Itu jam 5 sore itu bang. Oke, kalau keputusan kamu sama si Adi mau ke warung bapak, kita ke warung bapak aja. Saya berangkat ke warung bapak sambil nunggu waktu jam 10. Kebetulan yang jaga si ibunya, bapaknya belum datang. Jam 7 bapaknya baru datang, ketemu saya. Mas, mau lanjut mas kerja di situ? Iya pak. Kerjaan apa lagi mas? Menghidupkan perangkat ini jam 10 malam pak. Kok malam-malam banget mas katanya? Karena emang dari kantornya surat izinnya tertera seperti itu pak. Harus jam 10 malam karena kita matiin perangkat semuanya. Oh begitu mas. Pak saya mau nanya, bapak yang kemarin nemenin saya masih ada? Waduh mas, dia lagi pergi mas, yasinan katanya. Saya bingung tuh pak di situ. Bingung, saya mikir ini siapa yang nemenin saya. Setelah itu saya pikir-pikir, saya ajak bapak warung itu, Pak bisa nggak nemenin saya pak? Ya bisa sih mas, cuman saya juga takut katanya. Dia juga takut? Saya takut juga pak. Ya emang di situ terkenal Pemberingin itu memang angker. Makanya saya diinstruksikan oleh pihak kelurahan jangan sampai malam kerja di situ. Mau nggak mau dengan rasa tanggung jawab saya kepada pekerjaan saya jalanin sendiri pak. Maksudnya tim saya doang gitu loh. Ini yang warung nggak ngikut? Nggak mau ngikut karena dia takut.
Dari warung tersebut saya langsung ke lokasi Pak, sekitar jam 8-an ya. Jam 8-an saya ke sana, saya tunggu sejam. Di dalam mobil tidak ada penampakan, tidak ada ini, tapi bau-bau melati masih ada. Bau-bau melati, terus bau-bau bunga Kamboja itu masih ada. Pas jam setengah 10 waktunya eksekusi, saya bertiga turun. Pas turun saya briefing ke anak-anak, usahakan kerja cepet, usahakan duluan kita selesai daripada dia datang. Saya bilang, dia siapa bang? Yang pingsan ini nanya sama saya, lu kan kemarin pingsan, udah banyak nanya, udah kerjain aja, saya bilang. Yang pingsan mah nggak tahu apa-apa, saya bilang. Pas saya posisi ganti MCB, kan kita kan kalau mau power on kan kita harus ganti MCB kan. MCB untuk perangkat tersebut, otomatis kita matiin semua MCB. Dari pencahayaan untuk kabinet, kan ada lampu di kabinet itu mati semua total. Kita matiin, kita masang MCB, posisi sudah terpasang semua. Saya bilang sama anak-anak pakai senter kan, udah up semua, clear semua, clear bang, clear. Saya nyalain lah MCB-nya, thread, nyalain semua, kita power on semua. Selesai power on, kita tutup kabinet. Alhamdulillah nggak ada yang gangguin, ya kan saya bilang begitu kan. Alhamdulillah nggak ada yang gangguin. Pas saya mau balik ke mobil, udah ada di setir mobil bang, untuk kuntilanak. Di bangku sopir, dia lagi duduk diem aja begitu. Ya mau nggak mau, kita bertiga lari ke warung bapak itu 500 meter. Mobil tinggal bang? Tinggal, mau nggak mau bang. Barang-barang? Di situ semua tinggal udah, mau nggak mau. Tinggal ke warung bapak tersebut, nyampe ke warung bapak tersebut, kita duduk, kita pesen kopi, ambil ngos-ngosan napas kita. Tanya sama bapak, kenapa mas? Ada lagi? Iya pak. Sekarang bukan ganggunya bukan di atas perangkat, di ini dalam mobil masuk pak. Waduh, gawat atuh mas katanya. Ya iya pak, gawat. Terus nggak lama tokoh itu datang. Oh, si bapak itu yang si bapak itu datang dari Pak. Saya tanya, dari mana Pak? Dari tadi saya cariin. Dari pos ronda Mas katanya. Habis yasinan saya mampir pos ronda. Ada apa Mas ini? Ya Pak, itu yang merah ganggu lagi Pak. Yang merah siapa maksudnya? Kuntilanak yang kemarin. Kemarin kan saya nggak ngeliat kuntilanak. Iya memang sih Pak, Bapak di situ memang dia nggak datang. Yaudah yuk kita ke sana. Sana. Saya ke sono, alhamdulillah udah pergi Pak. Udah pergi, dengan senang hatinya saya nih, saya selipin lah buat beli rokoknya bapak itu. Tanda ucapan terima kasih. Pak, terima kasih Pak ya, saya izin pulang Pak ya. Saya pulang, dengan bawa mobil ngebut gitu Pak. Karena ketakutan. Di perjalanan itu alhamdulillah, biarpun gelap, sepi, segala macam sunyi, dia nggak ngikut Om. Alhamdulillah, nggak kayak waktu semalamnya itu. Dia nggak ngikut, kita terus jalan, pas sampai jembatan ada tuh binatangnya namanya serawung. Kalau serawung itu kalau kata bahasa kita itu laron kecil. Oh iya laron. Laron kecil itu banyak banget sampai tutupin jalan. Karena itu banyak bang, binatang serawungnya itu kita lanjutin tuh bang. Saya nggak ngelihat depan, pemandangan di depan tuh jauh bang, nggak kelihatan ya. Di situ jarak pandang kita itu cuma 10 meter bang. Jarak pandang kita tuh. Itu mobil sedan tuh nggak kelihatan sama kita bang. Tiba-tiba dia mobil sedan itu rem mendadak bang. Namanya kita jarak pendek, ada banyak binatang, kita nggak dapat ngerem bang. Akhirnya nabraklah mobil itu. Ya alhamdulillah sih, cuman bempernya doang yang lepas. Mobil abang sama sedan itu nabrak? Nabrak. Ngadu kebo, ngadu banteng atau gimana? Nabrak belakang bang. Oh belakang. Nabrak belakang. Oh dari depan abang berarti? Iya betul. Karena jarak pandang cuma 10 meter, nggak kelihatan depan. Akhirnya nggak kelihatan, saya tabrak itu mobil sedan tersebut. Saya keluar, saya lihat alhamdulillah cuman bempernya doang yang coplok, yang lepas. Akhirnya saya bilang sama driver yang di sedannya, Pak, kita cari tempat aman dulu Pak. Sebab sini banyak binatang gak enak. Saya cari tempat yang aman, saya ngobrol di warung, dia minta ganti. Si sedan ini minta ganti. Ganti berapa waktu itu? Di angka 25 juta.
25 juta? Iya. Itu mobil apaan? Mobil sedan Civic yang lama. 25 juta? Iya, 25 juta. Terus Lumayan gimana? serem juga ya, gantinya segitu ya. Terus akhirnya? Akhirnya? Bang Hardi ganti atau gimana? Enggak, kita koordinasi dulu sama kantor. Kirim ke kantor, kantor bilang besok pagi aja kita bahas. Sebab udah malam begini, orang kantor nggak ada. Iya. Udah tengah malam begini, orang kantor udah nggak ada. Ya udah Pak, saya bilang sama yang punya sedannya, Pak, ini SIM saya sama KTP saya Bapak pegang. Besok Bapak saya samperin lagi. Di bengkel ini kan Pak depan, saya bilang. Iya, adanya. Jadi si warung itu sampingnya bengkel Pak. Bengkel ketok magic. Iya. Setelah itu ya sudah saya pulang. Pulang seperti biasa aktivitas pulang, mandi, makan, kita tidur. Bangun pagi jam 8 saya telepon orang kantor. Pak, mohon maaf, saya kemalam ada kejadian nabrak orang begini. Saya ceritain tuh sama orang kantor. Saya ceritain, orang kantor ya udah, bawa aja ke bengkel. Tapi orangnya nggak mau Pak. Orangnya minta ganti rugi 25 juta. Wah, nggak bisa kita Mas katanya. Gimana caranya? Mas ngelobi orang itu, taruh di bengkel aja. Budgetnya berapa nanti kita bayar. Iya. Ya udah, akhirnya saya samperin lagi tuh Pak ke bengkel itu. Pak, saya dapat instruksi kantor. Bapak suruh mobilnya suruh bawa ke bengkel. Ntar habisnya berapa? Kantor yang bayar. Ya udahlah. Saya bilang, Bapak mau bengkel mana? Bengkel yang di samping atau yang di mana? Saya bilang. Tempat saudara saya aja Mas katanya. Oke, saya bilang. Nggak jauh kok dari sini, kata yang driver sedan ini. Oke, saya ikutin dia masuk ke bengkelnya saudaranya. Saudaranya bilang, Mas, ini bumper ini mahal loh Mas gini. Ya berapa Pak? Kalau bisa sih dibenerin, saya bilang. Oh nggak bisa Mas, ganti baru. Saya bilang, wah ini kayaknya saya dikerjain nih. Ya kan, udah kong kali kong nih sama yang driver sedan ini nih. Udah Pak, gini aja Pak, saya minta estimasinya, saya buat laporan kantor. Nggak lama saya tunggu 2 jam, 3 jam sambil ngopi, dia ngeluarin kertas tuh estimasi. Tetap di harga 25 juta. Oh, udah kerjasama mungkin. Udah kerjasama berarti. Iya. Terus saya bilang, nggak bisa nih Pak, 25 juta. Yang punya sedan itu ngomong, sampean yang macam-macam Mas katanya. Lah, kok Bapak ngotot? Saya bilang, pokoknya ini harus gini Mas katanya. Harga bumper saya kan, perbaikan bumper saya. Waduh Pak, taruh dulu Pak, saya koordinasi dulu ke kantor ya Pak ya. Intinya mah kalau menurut saya mah nggak bisa nih Pak, segini Pak. Iya. Karena terlalu besar. Sampean jangan macam-macam Mas sama saya. Aduh, saya bilang, Bapak jangan ngancam begitu dong, saya bilang ya kan. Iya. Saya kan koordinasi dulu sama kantor. Besok saya kasih keputusannya Pak, saya bilang. Ya udahlah, saya tunggu besok ya katanya. Udah saya pulang. Pulang ke mes, balik ke mes. Nah, saya diliburin 2 hari tuh sama kantor untuk ngurusin tuh mobil. Biar clear dulu, baru saya dikasih job lagi. Dikasih job desk sama kantor, kasih planning sama kantor. Setelah itu saya pulang sampai rumah jam 5 sore. Jam 5 sore saya mandi, terus saya sholat. 6:30 saya ditelepon sama orang Banyumas, teman saya, Mas Teguh. Mas, iya Mas, posisi lagi di mana? Mas Teguh nanya ke saya. Di mes Mas, bisa main gak ke Banyumas? Mau ngapain Mas? Ngobrol-ngobrol aja katanya. Oke Mas, saya meluncur, saya bilang kan. Iya. Di dekat rumah sakit Banyumas. Situ ada angkringan. Saya meluncur ke sana, saya nongkrong ke sana sambil nungguin Mas Teguh. Mas Teguh datang, dia ngomong, Mas, boleh pinjam duit gak Mas? 600.000. Oh boleh, saya bilang. Kenapa enggak? Saya bilang. Buat siapa Mas? Buat anak saya sekolah. Oh boleh Mas. Saya kasih tuh. Terus setelah saya kasih duit 600.000, kita ngobrol biasalah. Panjang lebar. Saya bilang, Mas, mohon maaf nih Mas, udah jam 10. Saya bilang, saya harus pulang. Oh iya Mas, terima kasih ya Mas ya. Besok saya ganti deh Mas, kayaknya kata Mas Teguh. Oke, saya pulang ke mes. Sampai di mes saya aktivitas seperti biasa, bersih-bersih, tidur. Besok paginya Mas Teguh telepon lagi Pak. Oke. Besok paginya telepon, jam 7:30 telepon. Mas, saya mampir ke mes Mas, boleh nggak? Oh boleh Mas, silakan. Jam 7:30 dia telepon, 7:30 pagi dia telepon. Jam 9 dia nyampe di mes. Karena kan saya lagi libur nih,
nggak boleh kerja dulu sebelum selesai masalah ini mobil. Sampai ke rumah, Mas, ini ada serbuk. Maksudnya gimana, Mas? Mas kan punya masalah kemarin nabrak. Iya, Mas. Serbuk ini tolong taburin ya di bengkel sama yang punya pemilik mobil tersebut. Aduh, Mas, saya belum tahu yang punya mobil di mana rumahnya. Ya, kamu tanya-tanya aja sama bengkelnya. Ya udah deh. Saya telepon dong yang kemarin mobilnya saya tabrak itu. Iya. Pak, mohon maaf, posisi di mana ya? Ini gimana ya urusan mobil kita ya? Ya udah meluncur aja Mas ke bengkel katanya. Ya, saya meluncur ke bengkel. Saya meluncur ke bengkel itu sampai bengkel itu jam 1 siang. Jam 1 siang saya nyampe di bengkel, saya ngobrol, Mas, sama tukang bengkelnya, apa nggak bisa dikurangin, Mas? Dari kantor kan nggak bisa segitu budgetnya, saya bilang. Iya. Wah, nggak bisa, Mas, begini-gini. Kalau Mas emang mau negosiasi masalah harga, sama punya mobilnya aja sana. Alamatnya di mana, Mas? Ntar saya telepon dulu katanya. Telepon lah. Si orang bengkelnya telepon, terus habis telepon ke saya. Mas, boleh Mas sampai ke sana. Ini alamatnya. Katanya. Patokannya ini. Pas sampai rumahnya, saya ngobrol sama dia. Negosiasi masalah harga. Kekeh dia nggak mau turun di angka 25. Sambil ngancem-ngancem dia. Jangan macem-macem sama saya. Aduh, Pak, jangan ngancem begitu, Pak. Saya bilang, saya kan pekerja di sini. Dan saya juga itu nabrak mobil Bapak kan nggak sengaja. Karena kan musibah, Pak. Iya. Karena alam yang berbicara, karena banyak binatang. Jadi jarak pandang saya cuma 10 meter. Wah, tetap nggak mau saya 25 aja. Ya udahlah. Kalau Bapak kekasih gitu, saya negosiasi lagi nih Pak sama kantor. Mungkin agak lama, saya bilang. Pas saya mau pulang, saya taburin itu serbuk yang dikasih sama Mas Teguh. Oke. Saya taburin, saya mampir lagi ke bengkel, ngasih informasi bahwa Bapak itu nggak mau, gitu ke orang bengkel. Setelah saya jelasin tersebut kepada pihak bengkel, saya pulang sambil menaburkan serpian itu, serbuk itu. Iya. Pas saya habis itu, saya pulang tuh Mas. Pulang, sampai di mes kira-kira jam 8 malam. Saya biasa main gitar, nyanyi karena kan masih sore lah. Main gitar, nyanyi sama anak-anak, bercanda-canda, malamnya saya tidur. Mas Teguh bilang, Mas udah ditaburin? Udah, nelpon dia saya. Udah, ya udah, aman berarti. Aman gimana maksudnya Mas? Udah, kamu nggak perlu tahu katanya. Penting aman katanya. Saya masih kondisi libur dong. Nah, anak-anak di satu mes itu kan ada beberapa tim. Mereka pada pergi kerja. Karena saya yang punya masalah, jadi saya diliburin. Saya diem di mes tuh 2 hari 3 harian lah. Di mes, karena saya harus ngurus itu. Malamnya saya sendirian tuh Om, di rumah. Karena yang lain pada pergi kan, saya sendirian. Nonton TV segala macem. Saya telepon anak-anak, lu pada pulang nggak? Nggak Bang, power on Bang. Paling pulang subuh, nggak pagi. Emang lokasinya di mana? Wah, gue di Jogja, gue di sini ya kan, anak mencar. Iya. Oke. Berarti gue jaga mes ya. Saya bilang, oke. Jam 12 lebih lah. Ada yang ngetok pintu. Tok. Katanya anak-anak pulangnya pagi apa subuh. Oh, udah ada yang ngetok. Saya buka pintu. Tek. Nggak ada orang. Saya nengok kanan kiri. Saya cari ke depan pagar. Nggak ada orang. Wah, aneh nih saya bilang ya kan. Saya tutup pintu lagi. Trek. Saya iseng nih pikiran saya nih Om. Saya telepon Mas Teguh. Assalamualaikum Mas. Masih bangun? Wah, saya mah jarang tidur malam Mas katanya. Ini Mas, ada yang ngetok-ngetok pintu tengah malam. Cuman nggak ada orangnya. Gak usah khawatir Mas katanya. Mas tenang aja katanya. Oh yaudah Mas. Kita kalau ada yang ngetok lagi katanya. Mas keluar aja katanya. Bawa kopi sama rokok. Mas duduk di luar aja udah. Nggak usah di dalam katanya. Oke. Saya bilang, nonton TV lagi saya tuh ambil ngerokok, ambil ngopi. Jam 1 kurang 15 lah. Setengah jam lagi. Ada yang ngetok lagi. Saya bukain pintu. Kanan kiri. Nggak ada orang. Saya ngeliat ke depan nggak ada orang. Cuman ada bau menyan. Waduh, saya bilang. Kok ada bau menyan? Saya bilang. Saya tutup pintu. Saya ingat ngomong sama Mas Teguh. Kalau ada yang ngetok lagi. Keluar Mas. Bawa kopi sama rokok. Saya buru-buru keluar tuh.
kopi sama rokok. Seling 15 menit, kira-kira jam 1 malam, itu ada makhluk di depan pintu saya. Makhluknya itu berwujud bogel, cebol, kecil, cuma kupingnya panjang. Kuping panjang, tangannya berbulu. Aduh, ini makhluk apa lagi nih ya, saya bilang ya. Saya telepon Mas Teguh. Mas, ini ada demit. Kalau saya bilang kan sama Mas Teguh. Bentuknya apa Mas? Kata Mas Teguh. Bentuknya cebol, kupingnya panjang, saya bilang. Wah Mas, di situ. Gak usah kemana-mana, katanya. Biarin dia. Liatin aja kalau Mas nggak kuat niat dia, apa takut, Mas merem aja, katanya. Udah saya merem, Om. Saya merem itu, saya takut. Pas saya melek lagi 10 menit kemudian, saya melek lagi, udah nggak ada. Udah nggak ada. Saya mindik-mindik masuk ke rumah, saya lihat kamar, semua ruangan saya lihat, alhamdulillah nggak ada makhluknya. Syukur deh, saya bilang ya kan. Saya tidur tuh, tidur ayam, Om, hamil anak tiduran begitu ya kan. Ada yang ngetok lagi, tok. Waduh, ngetok lagi aja, saya bilang ya kan. Saya keluar seperti biasa. Pas saya buka pintu, lihat kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Saya ke depan pagar nih, Om. Saya lihat kanan kiri di jalanan nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada dengar suara nangis, Om. Nangis. Kayak makhluk yang merintih gitu. Orang-orang yang merintih gimana sih? Aduh, saya bilang. Saya buru-buru lari ke dalam. Kunci pintu. Saya selimutan. Saking ketakutannya. Saya paksain saya tidur itu. Karena saking ketakutannya saya. Ya lama-lama ya saya ketiduran jadinya. Karena rasa takut tersebut ya kan. Ketiduran, jam 5 ada yang ketok lagi. Pas saya bukain pintu, alhamdulillah teman-teman saya pada pulang. Yang daripada ngidupin perangkat power on. Udah pulang. Ya udahlah, saya jadi tenang hati saya. Saya tidur lagi, bangun-bangun jam 7. Jam 7 pagi saya bangun. Jam mandi, maka sarapan, jam 8 Mas Teguh telepon. Mas, gak ke bengkel hari ini? Terus saya jawab, ya enggak Mas, kan belum ada keputusan dari kantor. Ya wes Mas, ke bengkel aja tengokin, coba nego lagi katanya. Ya udah Mas, ke bengkel aja tengokin, soalnya perasaan aku gak enak, kayak ada yang nyerang begitu Mas, katanya. Gitu, Mas Teguh bilang begitu sama saya. Ya udahlah, oke Mas, saya ke bengkel. Saya meluncur ke bengkel, kira-kira jam 11 siang saya sampai bengkel. Saya kaget, kok tiba-tiba bengkelnya ada bendera kuning. Saya penasaran dong, saya tanya sama warga sekitar, Pak, ini siapa yang meninggal? Oh, yang punya bengkel Mas. Lah sakit apa Pak? Wah gak tahu Mas, tiba-tiba meninggal aja katanya. Waduh, saya bilang, nih ada apa ya? Saya cepat-cepat cari warung kopi buat nelpon Mas Teguh. Soalnya nggak enak kalau saya telepon Mas Teguh di orang yang lagi berduka kan. Saya cari kopi, saya ketemu kang kopi, saya telepon Mas Teguh. Mas, orang bengkelnya kata orang sekitar meninggal Mas, ada bendera kuning di bengkelnya. Alhamdulillah Mas. Lah emangnya kenapa Mas? Semalam itu ada yang nyerang emas. Lah serbuk yang saya kasih itu buat penangkal emas. Nah, itu serbuk apaan Mas? Itu serbuk penangkal saja Mas. Takut ada yang punya niat jahat sama Mas, nanti dia berbalik Mas. Oh begitu ya Mas? Bilang, ya alhamdulillah saya nggak celaka Mas. Saya bilang ke Mas Teguh. Ya udah Mas, tengokin yang punya sedannya. Ya udah Mas, saya berangkat ke sana. Dari bengkel itu saya langsung meluncur Om ke tempat yang punya sedan. Kira-kira sampai yang punya sedan itu sekitar jam 1 siang. Ya, sampai di sana saya ketok, Assalamualaikum Pak. Gak ada yang bukain pintu. Saya ketok lagi 3 kali enggak. Saya tanya warga sekitar, Bu maaf, ini bapak ini kemana ya? Oh bapak ini ke rumah sakit Mas. Dari kapan Bu? Dari semalam katanya. Dia muntah darah katanya. Aduh, berarti niat jahat nih orang dua nih yang punya mobil sama orang bengkel. Ya
Ya sudahlah, saya nggak mau ikut-ikut om. Saya langsung buru-buru pulang. Sampai di mes, saya sholat, ngademin pikiran, ngadepin hati. Habis itu sholat, saya mandi, saya seperti biasa nonton TV segala macam. Setelah saya sholat maghrib, saya keingetan kenapa ya kok yang orang bengkel meninggal, yang punya sedan sakit. Saya coba tuh mas, nelpon Mas Teguh. Mas Teguh saya telepon, Mas lagi di mana? Lagi santai nggak? Santai. Oke mas, saya mau ngobrol sebentar, bisa nggak? Bisa mas, bisa katanya. Gini mas, itu saya masih penasaran. Yang di bengkel meninggal, yang punya sedan sakit. Sebenarnya gimana sih itu mas? Serbuk itu fungsinya apa? Manfaatnya apa? Mas Teguh bilang, gini mas, itu serbuk itu penangkal. Penangkal, kenapa bisa saya kasih mas penangkal? Karena saya sudah nggak enak, hawanya udah nggak enak mas. Orang itu sepertinya punya niat jahat sama mas. Karena mas kan baik sama saya kemarin. Saya pinjam duit, dikasih buat anak saya. Saya kan berarti kan mas baik, berarti kan seharus saya tolong mas. Karena saya punya firasat orang dua itu nggak baik mas sama mas. Makanya saya pagi-pagi ngasih serbuk itu buat penangkal. Saya takut mas diapa-apain sama dia katanya. Ya kalau mereka berbuat jahat otomatis balik lagi ke dia mas katanya. Kenyataan terjadi mas. Karena dia punya niat jahat ke mas, berbalik ke dia. Ya syukur deh kalau mas nggak apa-apa. Waduh mas, saya makin penasaran nih. Sebenarnya serbuknya terbuat dari apa sih? Saya bilang, yaudah mas nggak usah mikirin. Yang penting mas selamat, nggak kenapa-napa. Yaudah mas, udah nggak usah dipikirin, santai aja. Ya udah mas, kalau begitu, udah saya mau istirahat dulu mas ya. Terima kasih mas, assalamualaikum. Saya tutup teleponnya. Habis saya tutup telepon Mas Teguh, saya istirahat om. Saya istirahat sambil bingung juga sih, sambil tiduran saya bingung, saya mikirin ya kan. Sambil mikirin, ya saya terlelap akhirnya. Terlelap tidur. Besok paginya saya punya inisiatif om untuk ke rumah yang punya sedan. Saya khawatir dia kenapa-napa. Saya berangkat dari rumah itu, dari mes itu jam 8:30. Sampai lokasi yang punya sedan itu sekitar jam 11. Sampai rumahnya ngeliat bendera kuning. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal lagi aja saya bilang. Udahlah, saya bilang. Saya langsung ke dalam sekalian nyelawat om. Kasihan. Nyelawat, saya ngobrol sama ibunya, sama anaknya. Bu, mohon maaf. Saya ngakunya temennya om. Saya temennya yang kemarin nabrak mobil bapak. Bapak nahan SIM sama KTP saya. Mohon maaf bu, bisa saya ambil? Oh bisa mas. Kasih. Maafin bapak ya mas, kalau ada salah gini. Ya bu, sebelum ibu minta maaf sudah saya maafin. Ini SIM sama KTP saya ambil ya bu. Iya mas, terima kasih mas. Saya pulang tuh om. Permasalahan bemper tuh saya anggap sudah selesai lah. Karena bapaknya sudah nggak ada, orang bengkel udah nggak ada, ibunya pun tidak minta ganti perihal bemper tersebut. Saya pulang, sampai mes itu jam 4 sore, saya lapor ke kantor. Pak, urusan bemper sudah kelar. Sudah tidak dipermasalahkan oleh yang punya sedannya. Nggak saya buka bahwa orangnya sudah meninggal, nggak saya buka ke pihak kantornya. Ya sudah, habis itu besok paginya bang, saya finishing tuh bang ke set yang kemarin tuh di daerah Cilacap itu tuh. Saya finishing, semua saya kerjain, kembali ke home base itu jam 4 sore lah. Jam 4 sore kerjaan sudah selesai, biasalah. Setelah pekerjaan selesai itu selama 9 hari, nunggu jadwal atau planning script berikutnya, kita standby 2 hari itu. Standby di mana waktu itu? Standby tetap di home base bang, home base Purwokerto bang.
Setelah saya libur 2 hari, standby di home base, itu ada email untuk perbaikan. Kalau di kita itu mau perbaikan itu harus ada surat izin Bang keluar dari provider. Kita dapat surat izin, kita meluncur ke daerah Purbalingga. Oh, Purbalingga. Purbalingga itu ada, kalau bahasa di telekomunikasinya itu troubleshoot. Perbaikannya itu ada beberapa perangkat yang harus diperbaiki dan harus diganti. Selama 2 hari 3 hari di situ, alhamdulillah tidak ada kejadian yang aneh-aneh karena letak towernya itu di pemukiman Bang, pemukiman yang rame gitu, di lahan warga lah. Situ rame, alhamdulillah tidak ada kejadian. Setelah itu kami standby lagi 1 hari 2 hari nungguin surat izin untuk pembangunan tower yang ada di Kebumen. Oh, Kebumen. Kebumen Bang. Setelah kita tunggu-tunggu, akhirnya email itu datang di hari Rabu. Email itu turun untuk di hari Kamis. Hari Kamis kita jalan ke set jam Kamis pagi itu kita jalan ke set itu sekitar jam 8 pagi. Karena semua udah komplit. Surat sudah ada, tools sudah ada. Kita jalan jam 8 pagi ke set Kebumen. Ini di Kebumen apa nih? Perbaikan atau pembangunan? Pemasangan Bang. Oh, pemasangan. Pemasangan baru. Iya. Pemasangan baru, kita sampai di set tower, di lokasi, kita izin ke penjaga set, ngasih surat izin semua, kita menjelaskan keperluan kita apa di sini. Untuk hari ini keperluan kita menerima barang dari mover, yaitu dari jasa pengiriman barang. Kita terima barang tersebut di pukul 2 siang. Di pukul 2 siang kita terima barang sampai jam 5. Nah, jam 5 itu penjaga set nyamperin kita. Bang, nanti kuncinya titip sama istri saya. Bang, hati-hati kerja di sini. Di sini towernya bekas pemakaman, bekas kuburan. Hati-hati, ngomong dijaga ya Bang. Jangan sampai salah ngomong, apa sompral. Ini bekas kuburan maksudnya gimana nih Bang? Jadi ini tower Bang. Tower dulunya itu kuburan. Yang kuburannya itu dipindahin Bang. Oh, dipindahin. Dipindahin, lalu itu didirikan tower. Iya. Di situ makanya penjaga set, penjaga towernya bilang hati-hati bekerja dan hati-hati berbicara, jangan sembarangan, jangan sompral. Saya bilang, baik Pak, kami akan jaga itu semua. Oke, seperti biasa, setelah nerima barang, kita prepare semua, kita taruh pada tempatnya, loadnya kita taruh semua dengan desainnya. Berangkat A di sini, berangkat B di sini, kita taruh. Selesai itu, ya sudah kita pulang. Seperti biasa kita sampai mes, mandi, makan, segala macam, istirahat. Besok paginya kita kembali ke set tersebut. Esok pagi harinya, saya berangkat dari mes itu jam 8, seperti biasa, jam kantor. Jam 8 saya sampai ke Kebumen itu jam 10. Karena perjalanan itu 2 jam apa 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas yang ada di sana. Iya. Pas sampai di sana, kami ngeset semua, masang semua antena atas bawah. Kira-kira jam 5 itu baru terpasang antena atas sama kabinet yang di bawah. Radio semua udah kita masukin, udah kita pasang dengan baik. Jam 5 sore itu tinggal kita naikin kabel ke atas. Itu ada beberapa kabel yang harus naik ke atas. Iya. Karena berhubung maghrib ya, kita break dulu, sholat dulu, ngopi dulu, segala macam, itu istirahat, kita break di waktu maghrib tersebut. 6:30 kita mulai lagi bekerja. Yang satu di bawah ngurusin perangkat di bawah, nyetel, masang kabel di perangkat yang di bawah, kita di atas berdua di atas, kita naik, kita pasang semua kabel. Nah, di sudut pagar saya melihat itu ada putih-putih lurus. Pikiran saya itu pisang yang diselimutin sama karung Bang. Kelihatan dari atas, karena kan ketinggian saya itu sekitar 35 meter Bang dari bawah. Iya. Saya pikir cuman pisang diselimutin karung, aman lah saya bilang ya kan. Saya pasang dengan teliti, dengan rapi. Sesudah itu saya turun, saya bantuin yang di dalam. Nah, si Adi ini saya suruh dipasangin kabel grounding. Kabel grounding itu kabel masa, kalau bahasa itunya.
yang ada di samping kabinet, yang ada di samping shelter. Jadi kabinet itu di dalam shelter, di dalam ruangan, kedap udara. Pas dia masang di situ, masang grounding, ting niat, bang, ketok-ketok dinding, bang. Saya kan lagi masang, cuek lah, nggak kedengeran. Dia lari ke dalam, dia lihat, bang, takut gua bang, takut apaan? Di pojok bang. Pojok di mana? Itu pagar bang, ada putih-putih. Saya kan berpikir tadi di atas itu hanya selimut pohon pisang yang diselimutin nama karung. Saya tanya sama Adi, di grounding udah kepasang? Udah, aman bang. Cuman gue takut masang ngatunya lagi. Udah, gue cek ke sono. Saya pasang kan grounding ngatunya lagi. Saya penasaran tuh putih-putih apa ya, saya bilang ya kan. Saya ngeliat kok kalau pisang diselimutin sama karung bisa angguk-angguk, itu bisa gerak-gerak ke bawah ke atas. Setahu saya pisang mah lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada gerakannya. Saya samperin, saya perhatiin jarak sekitar kalau nggak salah itu 10 meter. 10 meter dia nyembur. Nyembur kalau posisinya kita deket itu pasti kena muka. Karena jarak 10 apa 7 meter, jadi kena tangan saya. Saya lari dengan sekenceng-kencengnya ke mobil bang. Takut. Karena apa? Kalau saya di dalam shelter, dia pasti ke sana juga gitu loh. Yang paling aman di mobil tuh saya bisa kabur. Kalau ke shelter saya juga bisa kabur kemana-mana udah. Saya lari ke mobil, saya duduk jongkok di bawah jok. Itu yang tim-tim yang lain? Itu dia di dalam. Saking fokusnya dia nggak ngeh. Dalam mana? Di dalam shelter. Posisi kan shelter, di sana kan pagar bang. Jadi karena kedap udara itu dia nggak dengar teriakan saya. Pas sampai mobil, kok bau busuk ya? Bau busuk dari mana? Oh, jangan-jangan dia datang masih ada di sini nih, saya bilang ya kan. Saya masih nunduk setengah jam, saya ngelap keringat. Pas saya cium gini kan kecium tangan saya di sini semburannya. Semburan apa? Semburan pocong tersebut. Oh, pocong. Dia ludahnya dia itu bau, busuk dan panas bang, gatal. Saya bilang, aduh, ini kena sembuh. Saya ademin, saya keluar. Udah sekitar 40 menit saya di dalam mobil, saya keluar, saya cari lumpur, saya gosokin pakai lumpur biar baunya hilang. Saya cuci, cuman masih panasnya masih. Baunya tetap masih, cuman nggak terlalu menyengat. Saya intip mindik, saya intip ke pojok nggak ada. Saya intip ke sana nggak ada. Alhamdulillah aman, saya bilang nggak ada pocong lagi, ya kan? Nah pas itu saya masuk ke dalam, saya menggigil bang. Tutup pintu, saya bilang. Kenapa lo bang? Udah tutup pintu, gue bilang. Tutup pintu. AC nyalain. Saya nyalain rokok tuh bang. Jomelin teman saya. Bang jangan ngerokok, ntar ada alarm. Matiin alarm smoke. Gue bilang. Kenapa lo? Udah dia banyak tanya, gue lagi gemeteran, gue udah kayak takut. Yang teman saya tadi masang grounding nanya, lo ngeliat bang ya? Jelas bang ya? Iya, gue ngeliat jelas, serem banget. Tuh, cium di tangan gue bilang. Gue disembur. Bau busuk bang. Udah diem. Biar dia nggak takut, gue bilang. Diem. Udah kita diem tuh. Dia masang enak. Bang, lapar bang. Ayo kita keluar. Kita keluar tuh jam 10 malam kita keluar. Karena memang udah waktunya eksekusi bang. Waktu pakai eksekusi ganti MCB semua kita harus power on malam itu. Kita keluar cari makan. Cek email kata orang kantor waktunya dimundurin bang jam 1. Walah saya bilang perjanjian pertama tuh memang jam 11. Karena ada perubahan di email lagi jadi jam 1. Kita untuk eksekusinya. Udah aman lah berarti kita makan santai. Maksudnya saya sambil menghilangi rasa takut bang. Saya takut, saya makan dong, ngopi, makan. Saya nggak cerita itu tuh, kita cerita yang enjoy aja, nggak cerita dalam tadi kejadian seperti apa biar teman saya engineer ini nggak takut. Maksudnya seperti itu. Kembalilah saya jam 11 malam ke tower tersebut, bang. Kita prepare lagi apa yang kurang, kita cek jangan sampai ada kekurangan. Pas jam 1 malam, 10 menit sebelum jam 1 malam itu saya bilang sama si Adi, gantiin MCB.
ke panel. Namanya itu ACPDB panelnya. Oke. Jadi dari PLN masuknya ke ACPDB tersebut. Nanti dibagi oleh MCB kita buat ke perangkat. Letaknya di luar shelter, Bang. Di samping di luar shelter itu ada kotak, terus ada tiang di bawah yang buat nancep ke tanah. Pas Adi matiin MCB semua kan mati, tower itu semua lampu. Karena pusatnya harus dimatiin, sebab kalau nggak dimatiin itu takut konslet. Kita ganti MCB. Pas dimatiin, dipasang kabel kabinet itu dipasang ke sini, pasti nyalain, cetret, dia muncul depan ACPDB. Itu pocongnya. Dengan lampu yang terang ya kan, pasti nyala MCB kan terang tuh lampu. Dia ada di depan, Bang, langsung. Spontan teman saya kaget, jatuh dia, Bang, ke belakang. Jatuh ke belakang, dia merangkak, Bang, saking ketakutnya mau kabur. Mau berdiri lagi dia udah nggak sanggup. Karena saking ketakutannya dan gugupnya dia itu merangkak, lama-lama dia bisa bangun, Bang. Bangun dia lari ke dalam shelter. Lari ke dalam shelter, Bang, dia langsung gemeter di pojok. Gemeter ya kan. Nah, saya menutupi biar engineer saya nggak takut, saya ngobrol sama dia di pojok. Lo kenapa? Bang, pocongnya muncul lagi, Bang, mukanya serem banget. Serius lo? Iya, Bang, mukanya hancur. Badan lo busuk juga, Di. Iya, Bang. Udah sembur. Mana, Di? Lihat. Wah, iya, di parah lo di semburannya. Gatel nggak, Di? Gatel, Bang, katanya. Dulu, jangan dulu ke depan. Jangan deket-deket engineer. Nanti engineer takut. Kasihan, Di. Iya, katanya. Udah tuh. Engineer enak-enak. Ngerjain syutingan semua. Tiba-tiba lampu shelter mati. Trep. Mati total lampu shelter. Pikiran saya, wah, MCB-nya nggak kuat tuh, salah masang, Di. Periksa, Di. Ayo, Bang, sama lo, Bang, temenin, Bang. Gue takut. Ntar muncul lagi di depan gue, Bang, katanya. Itu pocong mana serem banget lagi, Bang. Matanya merah, itunya. Aduh, Bang, darah di mana-mana itu, Bang. Udah depan aja, pelan-pelan aja, bismillah yuk. Nah, gue ke ACPDB tuh buat ngecek semua. Gue cek semua normal, pakai senter lu normal, nggak ada yang turun, nggak ada yang ngejekrek, nggak ada yang apa, normal. Tiba-tiba pas gue di luar, itu shelter nyala sendiri, prak. Setelah gue lihat nyala, temen gue teriak, "Bang, pocong!" Langsung dia sampai nangis itu, "Bang, tolongin, Bang, pocong, Bang, gue takut." Saya bingung mau nolongin di mana dalam ruangan. Mau nggak mau saya mindik, kakinya saya tarik. Saya seret dia keluar. Saya seret dia keluar, saya tarik tangannya, saya suruh berdiri, saya lari ke mobil, ngumpet semua di mobil. Saking ketakutannya. Saya tanya sama si Pajar, "Jar, lu ngeliat apa tadi di atas? Di dalam shelter?" "Bang, itu 3, Bang, angguk-anggukan," katanya. "Angguk-anggukan gimana?" "Itu di tray 3 biji, Bang. Di sudut-sudut ada itu angguk-anggukan." "Serius lo?" "Iya, tuh darahnya ngocor, Bang. Dari mata, hidungnya kagak ada, Bang. Itu pocong itu ada yang hitam, ada yang hancur pokoknya, Bang. Serem banget, Bang. Tangannya keluar nggak?" "Kagak, Bang. Orang diikat gimana mau keluar?" "Udah, kita pelan-pelan dulu di mobil ya. Tak kita mindik lagi. Mindik lagi ke shelter." "Iya, Bang. Soalnya tanggung, Bang. Tinggal mencet enter doang kita selesai, Bang." "Oke, pelan-pelan kita mindik. Mindik sampai shelter kita lihat kanan kiri. Si Pajar ngomong, "Bang, mau busuk." Gue bilang, "Ini si Adi tangannya habis kesembur." "Sembur apaan, Bang?" "Pocong." "Lo dari tadi ngeliat pocong berdua?" "Iya, gue ngeliat pocong berdua." "Lo kenapa gak bilang-bilang gue, Bang?" "Ya, maksud gue kan biar lo gak takut, Di. Gue kena juga, Bang. Ngeliat pocong malah serem banget." "Udah, Bang, cepet." Dia masuk, pencet enter, selesai, cabut kabel data semua, beresin tuh, langsung kita pergi pulang nggak pamitan sama penjaga set. Kunci masih kita bawa. Terus sampai mes, gemeteran, sampai mes langsung mandi, nggak kepikiran makan karena kita ketakutan. Langsung ngambil wudhu, pada sholat semua. Sholat baca Quran. Lambat laun kita ketiduran. Saking keenakannya zikir dan baca Quran, kita ketiduran. Tidur. Besok paginya jam 6:30 penjaga set telepon, "Pak, kuncinya di mana?" "Astagfirullahaladzim, Pak, mohon maaf. Kuncinya saya bawa." "Lah, kenapa dibawa, Pak?"
Semalam ada ocong, saya bilang. Kan sudah saya bilang, kerjanya hati-hati. Jangan sembarangan ngomong, di situ bekas kuburan. Aduh, emang Bapak kerja sampai jam berapa? Jam 4 subuh, Pak. Ya iyalah, pantes. Situ ada pocong, saya aja nggak berani. Situ, ya saya kan nggak tahu, Pak. Udah pulangin gini. Kuncinya. Udah, akhirnya saya meluncur tuh ke penjaga set. Dari mes itu kira-kira jam 10 pagi. Saya meluncur sekaligus ada perintah suruh ngambil foto instalasi di sana. Saya meluncur, ketemu penjaga set, saya kasih kunci ke istrinya karena penjaga setnya nggak ada. Saya ambil foto-foto set itu jam 11 siang. Saya ambil foto-foto set, semua instalasi untuk laporan. Pas saya mau pulang, penjaga set datang. Pak, masuk dulu, kita ngobrol. Ngobrol dalam malam, penjaga set nanya. Malam ada apa, Pak? Pocong, Pak. Serem banget. 3, kata si Fajar. Kata si adik, 1 saya lihat. Lo 1, gua 3 adanya. Bentuknya gimana adanya? Yang 1 tengkoraknya keluar. Yang 1 masih berbentuk kayak manusia, kulitnya keambil. Yang 1 hitam, Pak. Yang 1 darahnya ngucur dari mata. Oh, dia bilang. Masih si itu juga. Maksudnya gimana masih si itu juga, Pak? Dulu yang bangun tower ini kejatuhan puli. Tahu puli nggak kamu? Kan? Puli katrol, Pak, yang buat gali sumur itu. Iya. Yang buat ngerek di sumur, iya. Cuman yang gede. Jatuh. Mukanya kena. Kependem lah ini. Hancur sebelah. Oh, itu. Kondisinya lagi mabok katanya. Alah, Mak. Yaudahlah, Pak. Penting saya udah selesai pekerjaan ini. Ini kuncinya. Terima kasih ya, Pak. Nanti kalau ada tim yang kesini lagi, tolong ingatkan. Jangan sampai terjadi kayak kita, Pak. Serem juga, Pak, pocongnya. Setelah kita ngobrol seperti itu, saya pulang sekitar jam 3 ke mes. Pulang ke mes. Jam 3 sore kita pulang ke mes. Nih pas sampai di mes, kita selesai mandi makan, kita ngobrol-ngobrol nih di ruang tamu nih. Cerita-cerita. Kebetulan ada nih kita cerita perihal pengalaman kita yang kita kerjain nih. Di ruang tamu nih kita cerita-cerita nih. Perihal pekerjaan kita nih, masing-masing tim nih, ya kan. Nah, si Adi buka nih pengalaman cerita kita tadi, kejadian yang ketemu pocong segala macem. Itu tuh diceritain semua sama anak-anak nih. Nah, kebetulan ada nih satu tim survei namanya, yang mengalami itu. Sebab itu tower itu sebenarnya tower relokasi. Sebenarnya posisi perangkat itu bukan di situ. Adanya di daerah Gombong. Sebab di Gombong itu udah penuh space untuk perangkat kitanya. Jadi direlokasi ke daerah Kebumen tersebut. Saya survei ke situ malam-malam. Saya survei cuman ngelot lakban doang buat naruh perangkat. Habis itu saya kabur. Kenapa saya kabur? Space yang di atas tower enggak saya kasih. Kenapa? Karena saya ngeliat pocong 2 gelayotan. Makanya saya nggak bilang sama situ. Takutnya situ nggak mau ngerjain. Gue bilang, sialan lu. Kalau tau gitu mau gue nggak mau ke sono. Gue bilang, yang tau gitu gue minta surat izin istimewa. Gue bilang siang hari. Mau 3 bulan kayak, mau 2 bulan kayak itu dihidupin tuh perangkat, bodo amat gue bilang. Yang penting gue gak inget kayak begituan. Ketawa semua satu tim tuh. Satu mes tuh ketawa semua. Seneng kalau ngeliat teman-temannya tuh menderita ketakutan seperti itu ya kan. Ya seenggak-enggaknya buat hiburan lah. Hiburan mereka ketawa-tawa begitu. Padahal kita yang merasakan kejadian itu sangat takut dan gemetaran gitu ya kan. Setelah itu besok paginya kita nunggu jadwal lagi, nunggu email buat tugas berikutnya. Ya kira-kira 2 hari 3 hari kita ditugasin untuk bekerja di daerah Buntu. Di situ proses pemasangan perangkat dan muanya itu alhamdulillah tidak ada kejadian yang aneh lagi. Dan selanjutnya untuk area Purwokerto alhamdulillah aman.
dan tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada penampakan lagi, alhamdulillah. Nah nih Bang Ardi, kan tadi temannya sempat kesurupan nih, terus abang taruh kamar mandi nih, karena tadi abang bilang nggak ada yang bisa lah ngerti cara ngeluarinnya gitu kan, dan dia sadar nih. Nah pas sadarnya itu dia sempat cerita gak Bang, ngapain aja di kamar mandi itu orang? Sempet lah Bang, sempet. Waktu di mes itu kan dia nanya sama saya, lo kemana aja sih? Gue dikunci di kamar mandi, hampir lebih dari 2 jam, sejam itu. Gua ketok-ketok lu nggak nyaut-nyaut. Gue di atas, gue bilang. Gua tuh lagi ngerjain di atas. Nggak denger lah. Lagian lu kesurupan. Dikirain gua kan lu belum sadar di dalam, gue bilang. Makanya pas gua mau pulang baru lu gua bukain, gue bilang. Gitu Bang. Terus di dalam dia sadar sendiri berarti nih? Ya menurut si Pajar sih sadar sendiri. Sadar sendiri? Sadar sendiri. Gitu Bang. Iya. Nah terus berarti selama abang kerja nih, selalu pindah-pindah tempat nih Bang? Selalu Bang, selalu pindah-pindah tempat. Kota-kota gitu maksudnya? Kota-kota begitu. Kali standby di Jakarta enggak? Tidak Bang, itu sesuai dengan proyek kita. Alhamdulillah saya selama di dunia telekomunikasi itu kira-kira sudah hampir lah Sabang sampai Merauke sudah semua. Jadi setiap tempat, setiap lokasi itu pasti ya 1-2 pasti ada. Pasti ada apa nih? Ada kejadian yang aneh-aneh atau ada kejadian kecelakaan kerja. Oh, kecelakaan kerja pernah Bang? Pernah. Kayak gimana tuh kalau tower tuh? Seperti kesambar petir. Sambar petir? Iya, kesambar petir terus jatuh kepleset, cuman nggak sampai mati lah. Paling juga terkilir tangan sebab kita pakai safety kan. Oh ya, safety itu ya. Safety belt. Nah, terus itu gue Bang, dia kan tadi yang sempat ngasih serbuk ya. Yang buat taruh di bengkel dengan alasan tadi dia bilang buat menangkal kalau orang ini jahat. Kok dia bisa maksudnya bisa ngerasa kalau orang yang abang tabrak ini mau niat jahat nih ke abang, maksudnya gitu? Ya. Kan dari istilah gaibnya ya. Pas saya nongkrong sama Mas Teguh tuh di angkringan, saya cerita sama Mas Teguh. Nah Mas Teguh itu buka mata batinnya dan dia juga ngerasa ada yang mau ganggu saya gitu loh, yang sangat jahat katanya, seperti itu. Jadi dia udah ngerasa duluan. Udah ngerasa Mas. Karena dia kan ilmu karena spiritualnya dia udah bagus sih. Umur berapa waktu itu dia Bang? Mas Teguh itu kira-kira umur 29-an. Serem amat ya. Terus akhirnya dari pihak kantor dan abang pun nggak bayar tuh. Tidak bayar Bang. Hasil apa yang nabrak itu yang tidak bumper bayar. itu. Free, nggak bayar. Oh, 25 juta 25 juta. Karena wali warisnya itu tidak mengetahui bahwa ada sengketa antara saya dengan suaminya. Bumper Civic tahun berapa tadi? 2012 ya? Dia kalau nggak salah Civic tahun 2009. 2009. Kejadian tahun 2012. Bumper belakang ya? Bumper belakang. Ya, paling tahun itu masih angka 3 jutaan 3 juta, 4 jutaan lah. Yang 3-4 jutaan bumper belakang ya. Sekarang Betul. aja Civic Turbo pasarannya bumper belakang di 7 jutaan Bang, 8 jutaan. Betul. Iya, kalau yang ori ya paling 10-an lah ya. Betul. Karena dia kan ada niat buat meras dan mencari untung lah. Iya. Terus kok dia sempet gini ya, maksudnya kan abang nabrak dia nih, kok dia sampai sempet mau kayak nyantet lah ya bahasanya ya, ngerjain abang gitu. Kok sampai kepikiran ke situ-situ sih di Bang Mas? Mungkin pada saat itu saya itu berdebat hebat Mas. Oh, berdebat. Perihal dia mau harga sekian dan harga sekian, saya nggak terima lah karena kan saya tahu bengkel itu seperti apa ya kan, dan bumper itu seperti apa. Mungkin karena niat plat nomor saya plat nomor luar kota kali ya. Jadi makanya gitu disangka saya tuh banyak duit, banyak uang. Makanya dia mau memanfaatkan saya seperti itu kali. Kemungkinan seperti itu kalau lihat dari tindakan dan kelakuannya seperti itu. Iya. 25 juta, oke. Lumayan lah ya, gede juga tahun itu ya. Gede Mas. 25 juta mungkin inflasi sekarang 40-an lah ya. 35-40-an juta. Waktu tahun 2012 itu UMR saya tuh masih sekitar 2.200.000. Iya, segitu ya. UMR ya. 2009 1,1 kalau nggak salah. Nah, tahun itu 2,2 ya. 2,1-an. Harga rokok berapa waktu itu Bang? Wah, masih murah Om. Masih murah ya? Masih murah, sangat murah. Bensin kalau nggak salah goceng atau masih 6,5. 6,5 ya? 6,5. Tahun itu ya? Tahun itu. Soalnya tahun 2012 saya masih SD. Wah, masa? Iya. Saya masih imut Bang. Siap. Oke.
Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Hardi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi buat teman-teman ya semangat para pejuang keluarga nih. Ya apapun kerjaan kita, semoga selalu dalam keadaan sehat gitu kan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati dalam bekerja dan tetap safety first lah dalam bekerja. Ya oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang Hardi. Terima kasih, Bang. Nah, mau nanya nih Bang, kalau misalkan nanti Bang Hardi dapat panggilan nih buat masang tower provider yang ternama Indonesia dengan gaji sebulan 800 juta, tapi masangnya di planet Mars, mau Bang? Wah, enggak lu, Mas. Enggak dong. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.